Hadis ke-6, halal dan haram. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat qad istabra'a dinihi wa ya'ridihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yara haulahima yusiku an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi muharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang tidak jelas. Nah, ini 3 poin penting yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, ia telah mencari keterbebasan untuk agamanya dari kekurangan dan kehormatan dirinya dari aib dan celah. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara-perkara syubhat, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan haram. Bagaikan seorang gembala yang menggembala ternaknya di sekitar daerah terlarang yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja memiliki daerah terlarang. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya daerah terlarang Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Dan jika rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak pula. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih juga nih teman-teman. Derajat hadis tertinggi. Ya. Nah, sekarang kita pembahasan tentang halal dan haram. Ini juga penting, apalagi sehari-hari zaman makin terus berubah, yang syubhat makin banyak, ya kan? Lalu bagaimana kita sebagai orang Islam menghadapi ini semua? Nah, dari hadis ini kita belajar mengenai pembagian hukum dalam Islam. Di sini hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah halal. Ya. Perkara-perkara yang jelas halalnya. Contohnya buah-buah, biji-bijian, ya kan? Hewan ternak yang diperoleh dengan cara halal. Dan perkara-perkara yang halal. Perkara-perkara yang halal banyak, teman-teman. Jauh lebih banyak daripada perkara yang haram. Lalu hukum yang kedua adalah yang haram. Dan haram ini jelas, teman-teman. Perkara-perkara yang haram ini jelas. Yang pertama, minum khamar, haram jelas. Ya kan? Zina, haram. Mencuri, haram. Makan bangkai, haram, teman-teman. Ya kan? Nah, 2 perkara ini jelas lah. Tapi ada perkara yang ketiga, atau yang biasa disebut perkara yang samar atau syubhat. Ya. Yang samar atau syubhat itu nggak termasuk perkara-perkara yang haram, tapi dia juga nggak termasuk perkara-perkara yang halal, teman-teman. Nggak semua orang tahu, cuma sebagian orang aja yang tahu. Dan ketika suatu perkara tidak jelas bagi manusia apakah halal atau haram, maka seyogianya ia menjauhinya hingga
jelas baginya bahwa perkara tersebut adalah halal. Nah, bagaimana kita tahu nih 3 perkara ini? Atau apalagi yang syubhat atau samar nih. Cara tahu perkara-perkara yang syubhat dengan ilmu, teman-teman. Dengan belajar ilmu syar'i seperti kita ini belajar nih. Karena ilmu adalah cahaya, teman-teman. Cahaya yang bisa menerangi seseorang agar mengetahui hakikat segala sesuatu yang tidak tampak oleh kebanyakan manusia. Jadi ketika kita punya ilmu, kita bisa lihat sesuatu lebih jernih, lebih terang. Oh ini syubhat nih, oh ini halal nih, oh ini haram nih. Dengan ilmu, dengan belajar. Sebagaimana kita beberapa waktu yang lalu belajar tentang tauhid, tentang syirik kecil, syirik besar. Kita belajar bahwa kesyirikan zaman sekarang lebih parah daripada zaman dulu. Ya kan? Kita bisa membedakan mana, apakah riya termasuk syirik, itu dengan belajar. Begitu juga dengan perkara yang samar. Karena nggak semua orang tahu. Bagaimana kita tahu? Dengan belajar. Kuncinya sih sebenarnya itu. Dia tidak masuk ke perkara yang halal, tidak masuk juga ke perkara yang haram. Itu yang namanya perkara syubhat. Dan syubhat ini macam-macam. Ada yang syubhat akidah, akhirnya akidahnya jadi menyimpang. Ada yang syubhat amalan, akhirnya amalannya juga mengada-ada. Kadang bisa berbentuk tulisan atau perkataan seseorang ataupun perkara lainnya. Dan kita ketika diberitahu atau mengetahui suatu perkara yang syubhat, apa yang dianjurkan kepada kita? Meninggalkannya, menjauhinya. Gak usah macam-macam. Kita misalnya lagi suatu perkara nih, oh ini apa ya hukumnya ya? Haram kah? Halal kah? Oh ini bukan haram, ini bukan halal nih, ini syubhat nih. Oh dianjurkan untuk meninggalkannya. Jangan cari gara-gara. Namun ini perkara syubhat. Namun kenyataannya masih ada orang-orang boro-boro yang syubhat. Yang haram aja, tar dulu deh bro, masih enak nih. Suruh ninggalin yang haram, tar dulu deh. Nih, satu bungkus terakhir nih. Sebatang dulu lah. Tar dulu deh. Kalau udah kebeli rumah deh, baru ana berhenti ngambil cicilan. Kalau nggak nyicil gimana mau kaya bro? Itu syubhat tuh. Ngerusak tuh. Dan ketika kita tahu ada perkara-perkara yang samar, nggak usah macam-macam, jauhin aja. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang gigih menjauhi perkara-perkara haram, apa yang syubhat, apalagi yang haram. Semoga Allah jaga selalu dan selalu minta kepada Allah. Karena Allah yang akan menjauhkan kita dari perkara-perkara haram dan syubhat, bukan usaha kita semata. Ada juga yang mengatakan begini, gak apa-apa lah bro, yang penting hatinya baik. Ya kan? Yang penting hatinya baik. Teman-teman, konsekuensi hati yang baik itu harus diamalin. Hati yang baik itu terbukti dari baiknya amal. Udah, ana nggak pakai jilbab dulu deh. Bukan ana ya, maksudnya orang. Perempuan bilang, enggak, hati ana udah dijilbabin kok, kata dia. Ana nggak usah pakai rambut, nggak usah ditutup, nggak usah pakai nutup dada, nggak usah pakai hijab. Dia bilang begitu, kan hatinya udah baik. Enggak. Perintah hijab itu buat nutup aurat, bukan nutup hati. Ketika kita menutup aurat, kita mengikuti perintah Allah.
Itu merupakan bentuk amalan, penerapan bagaimana hati kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan semau kita mengatakan yang penting kan hatinya baik, jilbab mah nggak usah. Bagaimana bisa orang yang menantang perintah Allah lalu mengatakan dirinya baik? Lancang. Belum lagi maksiat yang diterabas olehnya. Jika berbuat maksiat, seseorang berbuat maksiat, nggak apa-apalah, ini kan cuma makruh, sambil puf ngerokok dia. Jangan lihat kecil atau besarnya dosa, tapi lihat kepada siapa dia berbuat dosa itu. Kepada Allah Azza wa Jalla yang menguasai alam semesta, yang dapat mematikan kita kapan saja, teman-teman. Yang dapat mencabut hidayah kita kapan saja. Berani mengatakan seperti itu. Ntar dia anak tobat kalau udah tua. Yakin sampai tua. Subhanallah. Allah Maha melihat, teman-teman. Dan dosa-dosa kecil, apakah tidak akan berubah menjadi dosa besar ketika dia dikumpulkan? Sebagaimana gunung dimulai dari batu yang kecil. Ketika manusia jatuh dalam perkara yang syubhat, maka mudah baginya jatuh ke dalam perkara yang nyata atau keharamannya. Jika ia membiasakan sesuatu syubhat, maka jiwanya akan mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang nyata atau keharamannya. Dan ketika itu dia akan celaka. Di poin ini, jika manusia jatuh kepada perkara yang syubhat, maka mudah baginya untuk secara perlahan-lahan atau bertahap jatuh ke perkara yang haram, teman-teman. Dan jika seseorang membiasakan dengan perkara yang syubhat, jiwanya tuh akan mendorongnya untuk jatuh lagi ke perkara yang haram, yang lebih dalam lagi. Dan setan selalu dorong tuh. Setan nggak bakalan ridho kalau manusia cukup mengerjakan yang syubhat, terus sama dia digeser ke perkara yang haram. Dan ketika sudah melakukan yang haram, dia sudah telat dan terlambat dan sudah celaka. Makanya kita dianjurkan untuk berhati-hati mengenai perihal syubhat ini. Ketika kita sadar bahwa, oh ini haram, jauhi. Ketika syubhat, jauhi juga. Karena apa? Syubhat itu ujungnya ya haram. Nggak bakalan dari syubhat geser ke halal, enggak. Selanjutnya, Sam. Boleh membuat perumpamaan agar perkara yang bersifat maknawi atau non-materi menjadi jelas dengan membuat permisalan sesuatu yang nyata, yakni menyerupakan sesuatu yang logis dengan sesuatu yang nyata untuk memudahkan orang-orang memahaminya. Bagaimana mengenai membuat perumpamaan agar perkara yang bersifat maknawi, non-materi menjadi jelas? Nah, ini dari hadis ini kita juga belajar sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bahwa, ini Anda bacakan lagi hadisnya ya, bagaikan seorang gembala yang menggembala ternaknya di sekitar daerah terlarang yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja memiliki daerah terlarang. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya daerah terlarang Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Nah, jadi perkara syubhat ini oleh Nabi Muhammad SAW dijadikan perkara yang jelas, permisalannya nyata dengan seorang penggembala yang menggembala hewannya di suatu daerah dan daerah tersebut dekat dengan daerah yang terlarang. Tanpa disadari, gerombolan gembalaannya itu akan pelan-pelan tuh masuk ke daerah terlarang kan. Sebagaimana kalau kita lihat kan kambing berkumpul nih. Nanti dia geser, masuk tuh ke daerah yang terlarang. Misalnya berbatasan dengan rumputnya tanahnya orang lain gitu, tetangga. Jika piaraan kita udah dekat situ, kita harusnya jauhin. Karena apa? Pelan-pelan dia akan masuk dan ketika sudah masuk kita harus bertanggung jawab.
Sebagaimana perkara syubhat yang berbatasan langsung dengan daerah haram atau terlarang, ketika terus-terusan berbuat syubhat, pelan-pelan bergeser tuh ke daerah yang haram. Nah, dengan permisalan gembala kambing, perumpamaan tersebut kita jadi jelas kan, kebayang tuh perkara syubhat di mana. Jadi kalau ana bayanginnya yang halal agak jauhan, yang syubhat di tengah, ya kan, dan syubhat berbatasan dengan yang haram. Makanya kalau misalnya tahu perkara syubhat, jangan dekat-dekat atau jauhin. Nggak ada ruginya kok. Karena apa? Yang halal tuh masih banyak. Contoh, misalnya gini, kalau misalnya makanan, yang diharamkan tuh dikit. Darah, ya kan, bangkai, daging babi, ya kan, anjing. Yang halal banyak, tempe aja udah banyak tuh yang dari kedelai teman-temannya tuh, ada tahu, belum lagi daging sapi, belum lagi daging kambing, belum lagi yang di laut, ya kan, belum lagi apalagi es krim, belum lagi banyak deh, nggak berhenti nih kalau ngomongin yang halal. Ngapain kita fokus sama yang haram kalau yang halal tuh banyak? Dan bukan cuma perkara perut atau makan, pekerjaan juga gitu, rezeki juga gitu. Ada yang bilang begini, wah yang haram aja susah, apalagi yang halal. Hati-hati tuh, itu syubhat juga tuh. Akhirnya, oh iya benar juga ya, ana yang haram aja. Enggak, hati-hati jangan deket-deket. Ada yang bilang, udah ana main proyek aja lah, uangnya jelas. Syubhat tuh. Nggak bakalan pernah tuh main proyek jelas. Racun tuh teman-teman. Itu bagaikan panah beracun yang masuk ke kepala kita, ke logika kita, merusak logika kita, merusak pikiran kita, merusak hati kita udah. Akhirnya apa? Udah nekat, terobos syariat, kalah tender, utang di mana-mana. Pusing. Tapi apa? Ketika kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke ajarannya, untuk kembali taat, untuk kembali sabar. Karena dosa-dosa kita masa lalu, sabar, pegang kuat-kuat agama kita, teman-teman. Dan membuat perumpamaan-perumpamaan ini banyak dalam banyak hadis. Dan ini merupakan salah satu contoh bahwa Rasulullah SAW mendidik dengan baik, teman-teman. Sebagaimana kita belajar hadis Jibril, ya kan? Macam-macam kan dari hadis pertama kita belajar. Agama Islam ini udah sempurna, sudah dijelaskan gamblang. Kadang kitanya aja yang suka nyeleneh. Karena kadang awam. Kita ada temen udah pakai hijab, terus ada temennya nggak pakai. Terus dia bilang, ya anak kan hatinya baik, jilbabnya nanti dulu deh. Loh, dia ngomong gitu syubhat tuh. Ntar yang pakai hijab bingung juga tuh. Akhirnya dua-duanya nggak pakai hijab. Ya Allah. Itu yang ngomong kayak gitu kan awam, dia nggak ngerti agama. Harus belajar lagi. Gak bisa seenaknya dia ngomong perihal agama seperti itu. Dan ketika dijelaskan dengan perumpamaan-perumpamaan yang jelas, agama ini menjadi mudah dan sederhana. Kita ngejalaninnya juga nggak bingung. Asal mau belajar. Gimana kita mau paham kalau kita nggak mau belajar? Pintunya belajar. Isam yang nomor 6 Sam dan 7 Sam. Poros kebaikan dan kerusakan terletak pada hati. Berdasarkan kesimpulan ini, maka wajib bagi manusia untuk selalu memperhatikan hatinya, sehingga ia tetap beristiqomah pada perkara yang semestinya ia lakukan. Kerusakan zahir adalah bukti atas rusaknya batin. Berdasarkan sabda Nabi, Salahal jasadu kulluhu wa iza fasadal jasadu kulluhu. Jika baik maka seluruh tubuhnya menjadi baik, dan jika rusak maka seluruh tubuhnya menjadi rusak pula. Ini adalah pembahasan kita untuk poin paling penting juga dalam pembahasan kita malam ini. Dan ini semoga bisa kita resapi, bisa kita amalkan.
Karena ilmu itu bukan cuma buat dikoleksi. Ketika kita tahu, kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Dan luruskan niat kita mengamalkannya karena apa? Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah, mengharapkan diberikan hidayah, mengharapkan surganya Allah, agar kita bisa tahu perkara-perkara yang syubhat. Dan kata kuncinya, poros kebaikan dan kerusakan terletak pada hati. Jadi, hal ini menjelaskan betapa besarnya atau pentingnya kedudukan hati di dalam jasad manusia. Hati adalah raja bagi anggota tubuh, bagi semua anggota tubuh, baik mata, telinga, tangan, kaki, otak, hati itu. Hati yang ngatur semuanya. Jadi jika hatinya baik, maka akan baik semuanya. Jika hatinya buruk, maka akan buruk semua, akan rusak semuanya. Dianjurkan bagi kita untuk sungguh-sungguh selalu memperbaiki hati. Baik yang masih baru belajar kemarin, baik yang sudah lama ngaji, baik yang sudah jadi ulama besar, semua. Bukan berarti kita, Anda udah ngaji lama, Anda nggak usah belajar lagi tentang hati. Enggak, semua belajar hati, memperbaiki hati. Kenapa? Karena syaitan selalu menguji, syaitan selalu berusaha merusak perkara hati kita. Syaitan selalu nggak ridho bila hati kita baik. Bila hati baik, perkataannya akan baik, akan terlihat sikapnya yang baik, akan terlihat senyumnya, akan terlihat pola pikirnya, akan terlihat tatapannya, akan terlihat bagaimana dia memfungsikan kakinya, apakah digunakan untuk ketaatan atau pergi ke tempat maksiat, bagaimana tangannya, apakah men-scroll halaman-halaman maksiat, atau untuk melihat kajian ustadz di YouTube. Ataukah lisannya ketika berbicara dengan seseorang, atau apakah akan keluar kata-kata yang tajam, atau dia akan beramah tamah, semua kebaikan yang keluar. Bagaimana akhlaknya kepada orang tua, bagaimana akhlaknya kepada yang lebih muda, bagaimana ke gurunya, ke temannya yang belum tahu. Kelihatan dari hatinya. Hatinya tuh terlihat dari mana? Dari amalnya, dari perbuatannya. Karena semua itu yang gerakin dasarnya hati. Dan hati adalah tempat ujian dan fitnah. Maka syaitan akan menunggu tuh peluang lalainya seorang hamba Allah dalam mengingat Allah. Dia akan menunggu tuh kapan dia nggak mengingat Allah. Oh, dia lagi nggak ngaji nih, yes, anak akan goda gini-gini. Oh, dia lagi nggak sholat nih, gini-gini. Syaitan akan selalu menempuh berbagai macam cara untuk melalaikan manusia. Oh, nggak ada Abi Umi nih. Zoom-nya matiin dulu main game misalnya. Allah Maha melihat. Rasa Tizam nggak usah salah-salahan. Ya kan? Begitu juga yang jadi ibu, waktunya dihabiskan untuk scroll Instastory apa buat baca Al-Quran. Begitu juga bapak, sibuk ngopi-ngopi atau belajar atau mendidik anak. Karena apa, teman-teman? Hati yang rusak akan menyebabkan perselisihan, kebencian, ya kan? Penghinaan. Ujung-ujungnya apa? Sengsara, was-was, nggak tenang, ya kan? Khawatir.
Hati yang rusak tuh. Bagaimana memperbaiki hati? Terus belajar, bertawakal kepada Allah, belajar tentang tauhid. Itu memperkuat hati tuh, mempelajari rukun iman, iman kepada takdir Allah. Dan Allah perintahkan kepada makhluknya untuk membersihkan hati selalu, teman-teman. Karena yang bermanfaat di akhirat adalah hati yang selamat. Dan nggak mudah memiliki hati yang selamat. Nggak mudah. Hati yang bebas dari dengki, dari iri, bebas dari kesombongan. Banyak tuh pintu-pintu dosa hati itu. Hati yang yakin bahwa Allah yang mengatur segalanya, Allah yang memberikan keputusan yang terbaik buat kita. Yakin tuh. Dan nggak mudah, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita sudah lama dengan pemikirannya, dengan hati yang rusak. Memperbaikinya nggak cepat. Misalnya gini, punya mobil, tuh udah rusak lama tuh, udah ngejogrok lama, 20 tahun, 30 tahun, di pojokan. Tuh dari bannya kempes, peleknya peang, mesinnya udah nggak ngerti lagi deh tuh, udah bekarat, mungkin udah jadi tempat tinggal hewan lain, kursinya udah jebol. Kalau udah lama, rusak. Itu perbaikinya nggak sebentar. Tapi kalau misalnya baru rusak, dan segera diperbaiki, bisa langsung dipakai lagi tuh. Apalagi yang dirawat hatinya. Selalu mendengarkan kajian-kajian, selalu membaca Al-Quran dan hadis, mempelajari tafsirnya, mendalami ilmu agamanya. Itu cara memperbaiki hati. Bukan terima sana, terima sini, bahaya. Hati juga bisa rusak. Karena kadang ada perkataan ustadz yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan diikuti olehnya, akhirnya bertentangan dengan perkataan yang lain, hatinya bingung, gundah. Jadi emang mana sih yang mesti diikutin tuh? Karena dia tahu ternyata ada dua perkataan yang berbeda, dan bagaimana kita menyikapinya? Lihat yang paling sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang tidak bertentangan. Semua ngaku sesuai, enggak, pasti ketahuan kok. Dan kalau kita memiliki hati yang baik, hidup tuh tenang, nggak khawatir, nggak was-was, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ya kuat kayak batu karang, kokoh gitu, nggak gampang galau, bahagia, tenang, damai, senyum, nggak kusut aja mukanya kayak benang kusut di pojokan gitu. Tatapan nanar gitu, kosong, lihat ke tembok gitu. Ini kan merenung tanpa ujung. Udah berapa lama bengong, bahaya loh bengong terus tuh. Ingat sama Allah, belajar. Ini anak kenapa ya begini? Oh, anak harus perbaiki hati anak nih. Oh, anak harus begini. Seperti anak ada kisah tentang dua orang teman. Yang satu kaya, yang satu miskin. Jangan dibilang miskin lah. Dikatakan apa ya? Pas-pasan lah atau menengah lah. Yang satu kaya raya, yang satu menengah atau biasa aja. Terjadi dua hal yang berbeda bagaimana menjalankan hidupnya. Yang satu belajar ilmu agama, lalu yang menengah nih belajar ilmu agama, walaupun rumahnya ngontrak tapi happy. Walaupun nggak punya mobil, hanya naik motor, happy. Tidak ada pekerjaan, tidak ada harta, tidak ada warisan, happy. Berbeda dengan yang satu. Yang satu kaya raya, aset di mana-mana, ya kan, mobil punya banyak, ya kan, tapi apa, kusut, bengong,
kurang semangat, kurang bergaya, ini kurang vitamin kayaknya. Apa yang terjadi? Yang menengah hatinya luas, hatinya baik. Walaupun dia tinggal di rumah satu petak, tapi jika hatinya seluas istana, nyaman tuh dia. Nggak peduli dia omongan orang, pola pikirnya benar. Tapi orang yang kaya, walaupun rumahnya marmer dari berlian, kalau hatinya sempit, nggak bakalan dia bahagia. Selalu melihat ada kekurangan. Jadi lucu kan? Yang satu memang beneran kaya, tapi hatinya sempit, akhirnya dikusut. Yang satu, yang menengah, biasa aja, tapi bahagia dia tuh. Kalau kekayaan atau materi menjadi standar kebahagiaan, harusnya kan terbalik. Nggak seperti itu seharusnya. Jadi nggak ada urusan, nggak ada hubungan antara apa? Hati yang baik sama jumlah materi. Orang kita lihat kok, artis-artis ada yang narkoba, ya kan? Ada yang bunuh diri. Kalau memang kaya atau terkenal itu jadi standar kebahagiaan, standar hati yang baik, nggak akan ada yang kayak gitu. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan hati yang baik kepada orang-orang yang baik. Orang-orang yang selalu memperbaiki hatinya. Jadi bagi kita nih, misalnya kita masih belum, maksudnya kita selalu berusaha memperbaiki hati kita setiap hari. Karena rugi kita kalau nggak memperbaiki hati. Apakah mau hidup di dunia yang sebentar ini dengan hati yang rusak? Nauzubillah. Dan bagaimana mau selamat di akhirat kalau hatinya rusak? Di dunia amsyong, di akhirat amsyong. Rugi dua-dua. Makanya yuk, moga selalu berusaha dan selalu berdoa minta kepada Allah. Belajar apalagi, penting. Hidup jadi tenang, bahagia, mau kaya raya, terus mobilnya banyak, rumahnya banyak, terus Allah jadikan miskin, tenang tuh. Happy-happy aja. Terus dibuat kaya lagi, ya biasa aja. Karena standar kaya hati yang selamat itu bagi dia bukan dari materi. Bagaimana dia mengejar ridha Allah. Bagaimana dia mendalami agama dan mempelajari syariat Islam. Bagaimana dia menjalankan agama sesuai tuntunan. Itu yang penting buat dia. Karena dia tahu, jika dia menjalankan agama sesuai tuntunan, mati, masuk surga insya Allah. Iya kan? Makanya kita, hati ini penting. Kelihatan kok. Bagaimana seseorang hatinya baik atau enggak kelihatan. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia ke saudaranya, bagaimana dia ke istrinya, bagaimana dia kepada suaminya. Kadang kan kita lihat ada orang yang baik ke teman-temannya ketika di rumah, kasar ngomong sama istrinya, sama anaknya, sama orang yang kerja di rumahnya, atau sama karyawannya. Bisa terlihat baik di luar, tapi kebaikan sesungguhnya kalau kita lihat bagaimana dia berinteraksi sama orang-orang yang dekat sama dia. Makanya yuk, kita terus selalu memperbaiki hati, karena kegiatan memperbaiki hati ini insya Allah sampai meninggal. Bukan pekerjaan sekali dua kali. Dan gak akan mudah, karena syaitan selalu mencoba menggagalkan usaha kita. Mungkin ini yang bisa disampaikan malam ini. Makanya yuk, yang baru belajar, semangat terus belajar. Yang sudah istiqomah pakai hijab, ibu-ibu ya, jangan bapak-bapak. Terus semangat, pertahankan. Dan berikanlah pengaruh baik kepada orang sekitar kita, sebagaimana kita dulu waktu diajarin. Waktu kita pertama kali menuntut ilmu agama, ketika kita pertama kali kembali ke ajaran Allah setelah tertipu oleh lalainya dunia. Yuk, ajak baik-baik. Berikan akhlak yang baik.
dan terus sabar. Karena syaitan nggak akan pernah ridho. Ada pertanyaan, gimana cara taubat? Cara taubat ada 3. Yang pertama, jangan dilakuin. Berhenti dari apa kesalahan yang kita lakuin. Kedua, niat yang kuat untuk tidak mengerjakannya lagi. Berdoa kepada Allah. Jika kesalahan kita berkaitan dengan orang lain juga, minta maaf sama orang itu. Ya kan? Dan yang paling penting, berhenti dari yang dikerjakan. Misalnya ada yang misalnya ada yang suka menunda tidak membayar zakat misalnya. Taubat tuh. Atau enggak sholat. Taubat tuh. Langsung sholat. Dan berjanji tidak akan pernah tidak meninggalkan sholat secara sengaja lagi. Atau enggak bayar zakat. Langsung bertobat tuh. Atau yang seperti itu teman-teman. Mungkin sampai di sini untuk malam ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi hari Selasa insya Allah ya. Tetap semangat, tetap belajar. Apalagi lagi pandemi gini, jaga protokol kesehatan, pakai masker, ikhtiar. Karena ikhtiar cari sebab, tertular atau enggak, itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus selalu bersabar. Semoga Allah selalu lindungi kita dari wabah ini dan diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menjalannya. Bagi yang sedang dirawat di rumah sakit atau lagi isolasi mandiri, jangan patah semangat. Sesungguhnya ini adalah ujian dan ujian hanya Allah berikan kepada orang-orang yang mampu. Jadi selalu meminta Allah kekuatan dan permohonan ampun agar segera diangkat penyakitnya insya Allah. Baik, kita tutup dengan doa fil majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.